Shalom, Jemaat GSKI Betani yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini, waktunya untuk mendengar. Dan sebagai dasar renungan kita, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ketiga. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Sebuah hubungan bisa dibangun ketika ada yang namanya komunikasi. Dan dalam komunikasi ada dua hal yang sangat penting, yaitu kemampuan untuk menyampaikan, yaitu berbicara, dan kemampuan untuk mendengar. Dan bagian yang terpenting yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah mendengar. Sebuah hubungan bisa terbangun dengan baik, mutlak diperlukan yang namanya pendengar yang baik. Ketika dalam sebuah keluarga, antar orang tua, anak, mertua, menantu, antar saudara, suami, istri, juga dalam hubungan pertemanan, hubungan di dalam pelayanan antar hamba Tuhan, juga antara atasan dan karyawan, masing-masing ketika bisa menjadi pendengar yang baik, maka hubungan ini pasti akan menjadi baik. Dan tentunya sesuatu hubungan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Ya, seorang anak bisa menunjukkan hormat, kasih, kepeduliannya kepada orang tuanya ketika ia mau mendengar orang tuanya. Demikian juga ketika orang tuanya mau mendengar anak-anaknya, dia bisa menyatakan betapa dia mengasihi dan dia memperhatikan anak-anaknya. Seorang suami menyatakan kasihnya, juga menghormati istrinya dengan menjadi pendengar yang baik. Demikian juga sebaliknya. Seorang bawahan menghormati, menghargai atasannya dengan cara menjadi seorang pendengar yang mau mendengar atasannya berbicara. Dan kalau kita melihat memang fakta yang terjadi, banyak hubungan yang tidak harmonis, bahkan cenderung berantakan. Ada bahkan terjadi dalam keluarga sebuah perceraian hanya karena masing-masing tidak mau mendengar. Ya memang berbagai banyak alasan, mungkin karena kesibukannya, tidak ada waktu, mungkin juga karena merasa tidak perlu untuk mendengar, mungkin juga karena merasa sombong bahwa dia tidak perlu dinasehati, dia tidak perlu peduli dengan orang lain dan sebagainya. Tetapi memang pada dasarnya sifat sebagian besar orang hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar. Semua orang harus mendengar kemauannya, keinginannya, perasaannya, kepentingannya, tapi dia sendiri tidak mau mendengar perkataan orang lain, keinginan orang lain, dan sebagainya. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan selalu mendengar kita, tetapi seringkali kita tidak mendengar Dia. Kita dalam doa-doa kita, dan permohonan kita selalu ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau Tuhan mengerti keadaan kita. Kita mau Tuhan mendengar keluhan kita, mendengar doa kita, mendengar keinginan kita. Kita mau Tuhan mendengar seru kita, maunya kita. Tetapi ya karena ego kita, sifat dasar dari manusia yang mungkin terbungkus dengan kesibukan, kita tidak lagi mendengar pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kita tidak lagi mendengar teguran, peringatannya. Kita tidak juga mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan, perasaan Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Dan hal ini jelas nampak di dalam doa-doa kita. Bahkan dalam ibadah-ibadah kita. Yang kita lakukan semuanya terpusat pada diri kita sendiri. Terpusat pada manusia. Dan hari-hari ini kita diizinkan mengalami satu perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sepertinya semua tiba-tiba menjadi, saya katakan dalam tanda kutip, sunyi, sepi. Tiba-tiba kita sekarang banyak ada di rumah. Kesibukan kita berkurang sangat banyak, baik dalam pekerjaan, bahkan ada orang yang harus dirumahkan. Perjalanan-perjalanan bisnis berkurang banyak, bahkan selama beberapa bulan tidak ada sama sekali. Mungkin orang hanya ada di kantor. Banyak kegiatan yang menjadi berhenti. Bahkan kegiatan ibadah, pelayanan juga berhenti semua. Irama hidup kita menjadi melambat. Memang saat-saat ini adalah
saat dimana kita perlu berdoa dan memohon belas kasihan kemurahan Tuhan dan menyampaikan semua permasalahan yang dalam kehidupan kita supaya Tuhan menolong. Tetapi kalau kita renungkan, kalau kita mau sedikit meluangkan waktu untuk merenungkan keadaan ini, bukankah hari-hari ini adalah saatnya kita belajar mendengar suara Tuhan, baik melalui saat teduh, pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saatnya kita mulai belajar mendengar apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Mendengar isi hati Tuhan, tegurannya, peringatannya, kemauan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas gerejanya. Saatnya kita mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita mau menjadi domba-domba yang mendengar suara gembala kita, yang memimpin dan menuntun kita berjalan dalam rencananya. Biarlah renungan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.